Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mereview salah satu aplikasi pembelajaran bahasa Inggris, yaitu BrainPop ILL. Nah, apakah itu BrainPop ILL? Mari kita ke pembahasan berikut ini. Nah, untuk yang pertama, mari kita ke pengertian terlebih dahulu. Nah, jadi BrainPop ILL itu adalah sebuah program pembelajaran bahasa Inggris komprehensif yang menggunakan film-film animasi yang sangat menarik untuk mencontohkan atau memperagakan percakapan dalam bahasa Inggris dan memperkenalkan konsep grammar atau tata bahasa dan juga vocabulary atau kosakata. Kemudian yang kedua yaitu sejarah. Nah, aplikasi BrainPop L ini merupakan produk dari BrainPop, yaitu sebuah grup website pendidikan online yang berdiri pada tahun 1999. Nah, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1999 oleh Avraham Kadan. Dan untuk BrainPop ILL sendiri itu resmi di launching pada tanggal 3 September tahun 2006 lalu. Untuk yang pertama ada fitur movie atau biasa disebut dengan fitur video ilustrasi animasi. Nah, pada fitur ini kita dapat melihat atau memutar video ilustrasi yang berisikan percakapan tentang sebuah tema tertentu sesuai tingkat lessonnya, dan di setiap video ilustrasinya juga sudah terdapat subtitle yang berbahasa Inggris juga. Untuk fitur yang kedua ada namanya yaitu fitur vocabulary. Nah, di dalam fitur ini disediakan video animasi yang berisi tentang kosakata penting yang sebelumnya digunakan dalam percakapan pada fitur movie. Nah, jadi fitur ini adalah penjelasan kosakata apa saja yang digunakan dalam percakapan pada fitur pertama tadi. Yang ketiga, fitur yang nomor 3 adalah fitur grammar. Nah, sama halnya dengan fitur vocabulary yang tadi saya jelaskan, dalam fitur grammar ini juga berisi tentang animasi yang menjelaskan tata bahasa yang ada atau yang digunakan dalam video ilustrasi animasi. Selanjutnya, fitur yang nomor 4. Di fitur yang nomor 4 ini ada fitur yang namanya kuis. Nah, di dalam fitur ini berisi sebuah pertanyaan dengan opsi pilihan ganda, di mana pertanyaan disajikan dalam bentuk tulisan dan audio, yang kemudian di bawahnya terdapat 4 opsi pilihan ganda yang berupa gambar ilustrasi. Selanjutnya, fitur yang nomor 5. Nah, di sini ada fitur yang namanya lesson by level. Nah, fitur ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu beginner, intermediate, dan juga advance. Dan di setiap level tersebut memiliki 4 fitur yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan. Kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang menarik seperti video pembelajaran yang dikemas dengan animasi yang sangat bagus, sehingga membuat pembelajaran tidak membosankan dan lebih menyenangkan. Kelebihan yang kedua, tidak hanya menarik, di dalam video animasi tersebut juga telah tersedia keterangan tata bahasa atau grammar, kosakata atau vocabulary, dan juga kualitas audio yang jelas dan jernih sehingga mudah sekali didengar oleh telinga dan mudah dipahami juga. Kelebihan yang ketiga, nah, aplikasi ini dirancang sesuai kebutuhan penggunanya, karena di dalam aplikasi ini sudah ada pembagian unit latihan atau exercise sesuai dengan tingkatan kemampuan pengguna. Di level 1 ada beginner atau pemula,
Kemudian di level kedua ada intermediate atau kelas menengah, dan yang ketiga ada level 3 yaitu advance atau bisa dibilang sudah berada pada level tingkat lanjutan. Nah, jadi kita dapat memilih dan mengukur seberapa jauh kemampuan berbahasa Inggris kita dalam memahami konteks yang disajikan dalam video ilustrasi animasi di aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kekurangannya. Untuk kekurangan yang pertama, aplikasi ini masih membutuhkan koneksi dan akses internet, sehingga kurang cocok untuk para peminat aplikasi offline karena memang aplikasi ini berbasis online. Dan yang kedua, unit latihan yang ada di dalam BrainPop ILL ini tidak sepenuhnya bisa diakses secara gratis, karena untuk mengunlock semua latihan pada setiap unit harus dilakukan login terlebih dahulu dan memiliki akun sendiri tentunya. Dan untuk upgrade-nya pun masih berbayar, sehingga pengalaman belajar menjadi kurang maksimal. Meski begitu, aplikasi ini masih bisa digunakan untuk pembelajaran karena setiap latihan part 1 pada setiap unit bisa diakses secara gratis. Kekurangan yang nomor 3. Nah, di sini dalam aplikasi ini masih belum mendukung sistem di mana pengguna dapat membuat materi pembelajaran sendiri, kemudian diunggah melalui aplikasi ini, sehingga hanya bisa menggunakan materi yang sudah tersedia saja. Oke, jadi itu tadi adalah video singkat pembahasan tentang aplikasi BrainPop ILL. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama adalah kita bisa menginstruksikan kepada siswa atau murid untuk membuka aplikasi BrainPop ILL terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kita klik aja. Kita tunggu dulu. Nah, jika sudah masuk di menu seperti ini, kita bisa lihat di sini ada beberapa fitur di sini ya. Ini ada fitur movie-nya. Terus ini adalah fitur vocabulary, dan ini adalah fitur grammar-nya. Kemudian ini adalah fitur quiz. Nah, di sini adalah fitur lesson by level. Ada 3 level di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan masuk kepada level yang pertama atau beginner. Instruksikan kepada siswa untuk mengeklik level 1 atau beginner seperti ini. Nah, ini dia. Bisa kita lihat di sini ada beberapa unit, ada 6 unit di sini. Nah, kita akan masuk kepada unit yang nomor 4 di materi simple present ini. Nah, kita klik saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada video atau movie yang berjudul About Mike. Oke, kita instruksikan kepada murid atau siswa untuk mengeklik video ini terlebih dahulu. Yuk, kita klik. Nah, seperti ini. Look, Moby. Nah, Here's a letter from Mike. You know Mike. He's a good friend. Every summer, Mike goes to Spain. itu ya. Ini videonya akan saya skip saja seperti ini. Nah, setelah selesai menonton video movie atau video ilustrasi animasi ini, kita menginstruksikan kepada murid untuk masuk kepada fitur vocabulary. Nah, di fitur vocabulary ini kita bisa klik. Nah, kemudian kita bisa menginstruksikan kepada murid-murid atau siswa untuk mencatat vocabulary yang dia dapat dari fitur vocabulary ini, seperti itu, untuk
bisa dihafalkan. Nah, itu adalah instruksi pada fitur vocabulary ini. Oke, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya, yaitu ada fitur grammar di sini. Nah, di fitur grammar ini kita akan melihat sebuah penjelasan materi tentang I swim every simple day. present tense. Ya, It swims instruksikan kepada siswa untuk menyimak video ini agar mereka bisa memahami atau belajar tentang materi simple present yang ada pada video ini. You go to Spain every summer. She goes to Spain every summer. Seperti ini ya. You know English. Saya akan menyekip saja, singkatnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ketika murid-murid sudah selesai untuk melihat 3 fitur tadi, maka kita akan masuk ke dalam fitur yang terakhir ini, yaitu fitur quiz. Here's a letter Nah, from my di sini good friend. bisa kita lihat ada sebuah pernyataan ini ya. Ada sebuah kalimat, di sini ada tulisannya "Here's a letter from my good friends". Nah, dan di bawahnya ada 4 opsi pilihan jawaban yang berupa gambar. Nah, gambar ini bisa kita pilih yang sesuai dengan pernyataan di atas ini, seperti itu. Nah, ini contohnya nomor 1, "Here's a letter from my good friend". Nah, kita bisa memilih gambar mana yang tepat dari pernyataan ini. Kita jawab yang C. Nah, jawabannya adalah benar. The letter is in Nah, English. seperti itu.